Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Lutfi Arifianto, SPD MPD, selaku Kaprodi Pendidikan Luar Sekolah. Yang saya hormati Saudara Aditya Eka Saputra, selaku Ketua Himpunan Androgogi. Terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Irfan Hilmi, SPD MPD, beserta Ibu Prima Purnamawati, SPD MPD, selaku fasilitator dalam acara technical meeting Lomba Videografi memperingati Hari Remaja Nasional. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dan dari para narasumber yang luar biasa. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Trio dan Tirta selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, penayangan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne UNED, sambutan dari Ketua Panitia, Ketua HMP Andragogi dan Kaprodi kita, pembacaan profil fasilitator, sambutan atau pemaparan materi dari fasilitator, pembacaan buku panduan lomba videografi, sesi tanya jawab, doa, dan yang terakhir ada penutup. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Universitas Jember. Dimohon untuk mendengarkan dengan ikhlas. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Videografi HMP Andragogi kepada Saudara Brila, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan terhormat kepada Kapolri Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, Bapak Lutfi Arifianto, SPD MPD, yang saya hormati kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, Saudara Kak Aditya Eva Saputra, dan yang terhormat kepada fasilitator lomba videografi tingkat nasional yaitu Ibu Frimha Purnawati, SPD MPD, dan Bapak Muhammad Irfan Hilmi, SPD MPD. Terima kasih kepada seluruh panitia lomba videografi yang telah bekerja sama dalam acara ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta lomba videografi yang sudah berpartisipasi dalam lomba ini. Di sini saya Brila Amelia Misilda selaku Ketua Panitia lomba videografi tingkat nasional ini. Saya ingin menjelaskan sedikit maksud dan tujuan diadakan lomba videografi ini, yaitu mewujudkan pendidikan yang baik dan bermutu, maka perlu adanya pengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran maupun dalam pengembangan bakat, minat, dan kemampuannya. Mungkin hanya ini sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih kepada Saudari Brila. Berikutnya sambutan akan disampaikan oleh Saudara Aditya Eka Saputra selaku Ketua HMP Andragogi. Kami persilakan. Ya baik, tes. Suara saya apa terdengar ya? Terdengar maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Van Hilmi selaku fasilitator dan juga peserta-peserta yang hadir pada Zoom pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat taufik serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini dapat terlaksana acara uji klinis dari lomba videografi yang diharapkan dalam lomba videografi ini yang memperingati Hari Remaja Internasional ini akan mampu memberikan suatu presentatif melalui video dengan menjunjungkan tema menantang dan menerukan ketidaksetaraan gender serta ajakan untuk merayakan pencapaian para kaum muda. Sehingga dengan adanya lomba videografi ini kita sangat berharap banyak tempat khususnya dalam suatu pendidikan formal juga harus sudah menerapkan kesetaraan gender dan tidak membeda-bedakan antara gender laki-laki dan juga perempuan seperti itu. Karena pada saat ini, di era zaman saat ini sudah bukan lagi eranya zamannya bahwasanya kaum wanita itu tertindas, melainkan kaum wanita juga harus dipandang sama dengan kaum laki-laki. Dan juga banyak terima kasih kepada para panitia dan juga tamu undangan yang sudah berkenan hadir dalam meluangkan waktunya
untuk hadir dalam acara Psikologi pada pagi hari ini. Mungkin itu saja sambutan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Aditya Eka Sapitra selaku Ketua HMP Andragogi. Selanjutnya kita memasuki acara pembacaan profil fasilitator yang akan dibacakan oleh Saudari Azahra Keisha. Kepada yang bersangkutan kami persilakan. Baik, di sini saya akan membacakan profil fasilitator. Baik, di sini saya akan membacakan profil fasilitator dari Bapak Muhammad Irfan Hilmi, SPD MPD, CHIR, Asisten Ahli. NIP 19-707182018031002, NIDN 001-807-9004, Bidang Pendidikan Luar Sekolah. Email irfanhilmi_fkip@unet_ac.id. Alamat kantor Gedung Program Studi Pendidikan Luar Sekolah FKIP UNED. Pendidikan SPD Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia 2012. MPD Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia tahun 2015. Mata kuliah yang diampu tahun 2021, pengenalan lapangan persekolahan pendidikan luar sekolah. Tahun 2021, evaluasi keberhasilan pelatihan pendidikan luar sekolah. Tahun 2021, metode dan teknik pelatihan pendidikan luar sekolah. Tahun 2021, konsep dasar PLS pendidikan luar sekolah. Tahun 2021, pendidikan orang dewasa pendidikan luar sekolah. Pengalaman penelitian, model Indicius e-learning dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Jember tahun 2021. Strategi pengelolaan corporate social responsibility CCR dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Jember tahun 2020.
Baik, terima kasih. Itu tadi profil fasilitator dari Bapak Muhammad Hilmi SPD MPD. Memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan atau pemaparan materi dari Bapak Muhammad Irfan Hilmi SPD MPD. Kepada yang bersangkutan kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua HMP Andragogi, yang saya hormati juga panitia kegiatan Coklat Tuknis Lomba Videografi HMP Andragogi, dan saya banggakan para peserta kegiatan Lomba Videografi kegiatan HMP Andragogi Prodi PLS FKIP Nas Jember. Baik teman-teman, di sini saya punya waktu 20 menit ya. Kalau dari panitia, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana para remaja, kemudian secara teknis videografi itu seperti apa konstruknya gitu ya. Jadi teman-teman yang hadir di sini dan sebagainya, apakah pesertanya dari luar prodi, ya, apakah dari terbuka gitu ya untuk siapapun yang bisa hadir di sini, ataupun dari mahasiswa prodi PLS sendiri gitu ya. Selamat datang di acara HMP Andragogi. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mungkin ya pada teman-teman semuanya berkaitan dengan acara kali ini ya. Saya buat materi mungkin nanti akan bersambung dengan materi selanjutnya, terutama secara eksplisit tadi di sambutan Ketua HMP adalah tema hari ini berkaitan dengan para remaja, isu sektoralnya adalah isu gender. Jadi bagaimana kesetaraan gender di bidang pendidikan khususnya mungkin ya, nanti teman-teman dikonstruk dalam sebuah video pembelajaran atau videografi gitu ya. Jadi bagaimana harapannya, apa yang perlu dipersiapkan, substansial seperti apa, konstruk videonya harus bagaimana gitu ya. Nah, di sini awalan bagi teman-teman yang akan mengikuti lomba nanti, sehingga video yang dihasilkan juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh panitia. Sebelum saya masuk pada materi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan videografi ini gitu ya. Video sudah menjadi hal yang sangat dibutuhkan ya teman-teman, bagaimana kita menyampaikan ide dan gagasan gitu ya. Tentu dalam ide dan gagasan itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, kemarin di Forkom FKIP itu sudah diminta gitu ya, bagaimana partisipasi semua mahasiswa ya, khususnya di FKIP itu bagaimana untuk membuat video pembelajaran gitu ya. Saya rasa ini hal yang sangat relate dengan kegiatan ini gitu ya, karena sama-sama bagaimana untuk membuat sebuah videografi. Tentu dari hal-hal itu, bila mana di sini ada peserta yang dari mahasiswa FKIP juga gitu ya, harapannya ini bisa teman-teman bisa juga bisa diikut sertakan gitu ya dalam kegiatan Forkom itu. Sehingga bagaimana kita hari ini belajar gitu ya, konstruk bagaimana lomba videografi ini harus bagaimana, nanti dituangkan setelah lomba ini juga nanti dimasukkan ke dalam Forkom itu. Dan banyak hal lagi selain Forkom itu, pada tahun ini kita juga akan menghadapi adanya PKM gitu ya, atau program praktis mahasiswa. Yang di sana juga ada acuan terkait dengan video gagasan konstruktif gitu ya. Nah, di sana juga menjadi
luaran atau hilirisasi bagaimana kita teman-teman membuat sebuah di lomba ini gitu ya, bisa teman-teman submit atau apply kepada dua kegiatan tadi gitu ya, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang tergabung di Forkom FKIP ya. Bagi yang ikut serta yang lainnya mungkin bisa diikut sertakan pada lomba-lomba yang lainnya juga gitu ya. Baik, di sini saya ingin menyampaikan terkait dengan Juklak Tunis lomba videografi gitu ya. Dengan tema di sini adalah menentang, menyerukan kesetaraan gender serta ajakan untuk merayakan pencapaian para kaum muda. Ya. Tadi CV saya sudah disampaikan ya, sangat lengkap sekali gitu ya, terkait dengan mata kuliah dan sebagainya gini ya. Pada panitia saya sampai jam berapa ya? Tolong diingatkan. Berakhir jam berapa? Mas Mbak panitia? Masih di mute, belum di unmute. Ya, kalau jam saya itu jam 10.30. jam berapa? 10.30, 10.20. 10.30 Bapak. 10.30. Oke. Baik. Tidak ada waktu kalau jam saya itu jam 10 kurang 5. Berarti kalau 10.30 kita punya waktu 35 menit gitu ya, teman-teman. Baik, saya akan menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan Juklak News lomba videografi ini. Yang pertama, di sini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tujuannya, kemudian ruang lingkup ya dari materi yang saya sampaikan, kemudian konstruk merancang videonya. Nah, substansi videonya nanti akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya gitu ya, atau fasil selanjutnya oleh Bu Prima. Nah, sekarang saya akan menyampaikan dulu bagaimana gambaran dari peran remaja gitu ya, kemudian bagaimana konsep perancang videonya itu. Ya, tujuan kenapa kita harus membuat video gitu ya, atau lomba teman-teman itu dilakukan dengan lombanya bagaimana memotret kehidupan atau fenomena atau fakta yang terjadi disampaikan melalui video. Video dimulai dari gagasan gitu ya. Jadi teman-teman yang sekarang akan mengikuti lomba video ini, kita harus melihat dulu bagaimana dimulai dari gagasannya. Gagasannya temanya apa gitu ya, sektoralnya apa yang ingin dikaji gitu ya, atau ingin disampaikan, sehingga pesan mendapatkan pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat gitu ya, atau halayak luas. Dari gagasan itu kemudian dilanjutkan dengan narasi gitu ya. Narasi dan akhirnya diwujudkan dalam sebuah karya konten komunikatif konstruktif. Nah, wujudnya adalah kita video yang di sini saya sampaikan sebagai karya konten komunikatif konstruktif. Jadi bagaimana mengkomunikasikan secara konstruktif apa yang ingin gagasan itu ingin disampaikan gitu ya. Jadi ada video itu harus jelas gitu ya runtutannya, atau jelas juga pesannya apa gitu ya, apa yang ingin disampaikan gitu ya, terutama isunya terkait dengan isu gender tadi. Nah, bagaimana peran pemuda di sini gitu ya, atau peran remaja internasional ya, karena hari ini memperingati dekat dengan Hari Remaja Internasional. Gitu. Jadi teman-teman punya gagasan, kemudian lanjutkan sebuah narasi ya. Di sebuah, kalau bahasa video itu kan atau videografi itu ada storyboard gitu ya, atau script, kemudian akhirnya diwujudkan dalam sebuah konten kreatif. Nah, kita memperingati Hari Remaja Internasional. Tadi saya sampaikan oleh Ketua HMP di mana bahwa Hari Remaja Internasional ini menjadi tema pada penelitian tema pada kegiatan lomba hari ini. Ya, teman-teman yang remaja, di sini saya mengambil dua hal penting kenapa kita memperingati Hari Remaja Internasional. Ya, Hari Remaja Internasional ini diperingati sebagai wujud peran pemuda dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu kita sebagai pemuda itu berada di sebuah lingkungan sistem sosial gitu ya. Pemuda tidak berdiri sendiri, pemuda tidak dalam kelompok sendiri yang itu berada gitu ya, tapi juga berbaur dengan kehidupan bermasyarakat. Ya, tentu bagaimana
peran kita atau kontribusi pemuda ini atau remaja ini menjadi hal yang perlu untuk kita angkat dalam sebuah gagasan video ini gitu ya. Nah, tentu kaum muda menjadi mitra penting gitu ya dalam mewujudkan upaya global dalam berbagai permasalahan. Nah, isu-isunya isu global gitu ya. Dalam berbagai permasalahan, namun aktualisasinya kita bisa melalui aktualisasi lokal gitu ya. Nah, apa saja sih upaya global atau isu-isu globalnya? Nah, salah satunya adalah kesetaraan gender ya. Gender itu adalah sebuah isu global. Muncul ada konferensi CEDAW gitu ya. Kalau teman-teman tahu gitu ya, itu bagian dari bagaimana gerakan-gerakan kesetaraan gender. Ya, banyak hal lagi sekarang kemarin ada MDGs, sekarang ada SDGs yang memang itu di situ ada satu tujuan yang memang secara tersurat gitu ya, ada terkait dengan kesetaraan gender. Nah, peran pemuda di sini bagaimana kita mewujudkannya dalam isu memperhatikan isu global, kemudian dari berbagai permasalahan yang kita biasanya lokal gitu ya. Teman-teman di sini tidak harus mencari ke luar negeri dan sebagainya ya, gagasannya dan sebagainya, tapi lihat secara faktual gitu ya, secara fenomena apakah ada di daerah teman-teman gitu ya, atau di daerah dekat dengan kehidupan teman-teman sebagai remaja ini. Nah, fenomena apa yang harus kita potret gitu ya, gagasan apa yang harus kita kembangkan, gagasan apa yang harus kita wujudkan gitu ya dalam sebuah komunikasi konstruktif ini. Ya, tentu kita harus mengenal dulu peran-peran pemuda itu pada isu nasional, pada isu global gitu ya, sehingga ini punya ide gitu ya, mendapatkan ide ataupun rangsangan untuk membuat sebuah video gitu ya. Nah, walaupun di sini teman-teman mungkin sudah punya rancangan ide gagasannya mau dibuat video apa, namun di sini saya ingin menyampaikan bahwa konstruksi dalam sebuah video itu harus punya pesan yang harus ingin kita sampaikan. Ya, karena ini bagian dari sebuah komunikasi konstruktif. Nah, kita masuk pada ruang lingkup apa yang harus kita atau yang akan kita gagas gitu ya, atau akan kita ambil kembangkan dalam sebuah videografi, di mana ruang lingkup ini ada dua ya, saya bagi dua, ada isu nasional, ada isu global gitu ya. Isu nasional pun ini menjadi sebuah permasalahan kehidupan bangsa dan bernegara dalam sebuah negara gitu ya, atau dalam sebuah konteksnya global juga. Di sini saya mengambil referensi dari PKM gitu ya, di mana isu nasional itu ada 6 yang menjadi rujukan utama untuk mengembangkan sebuah gagasan komunikasi konstruktif. Yang pertama terkait dengan korupsi gitu ya. Korupsi itu solusinya bisa dengan pendidikan. Ada pendidikan anti korupsi, pendidikan apa dan sebagainya gitu ya. Mulai dari anak kecil kita harus mulai belajar bagaimana untuk jujur gitu ya, dan sebagainya. Itu bagian dari isu-isu nasional, karena korupsi terutama isu nasional di negara kita, korupsi menjadi hal yang utama untuk bisa kita kampanyekan untuk anti korupsi. Kedua adalah narkoba. Ya, teman-teman mungkin sudah bisa melihat gitu ya. Ada berita-berita, ada ada sebuah fenomena-fenomena atau fakta-fakta yang sangat mencengangkan terkait narkoba gitu ya. Narkoba itu bukan hanya hal yang berbaunya berat gitu ya, mungkin jenis-jenis narkotikanya, tapi juga banyak hal yang lebih ke hal-hal yang ringan ya, seperti kalau saya contohkan ada lem gitu ya, ada yang lem dan sebagainya, itu bagian dari bagaimana isu keberadaan narkoba gitu ya di negara kita. Nah, narkoba juga bagi peran pemuda banyak hal yang menyasar pemuda gitu ya, dan rata-rata kalau teman-teman baca gitu ya, yang menggunakan narkoba itu adalah remaja gitu ya. Nah, isu narkoba di kalangan remaja itu sangat penting gitu ya. Dan teman-teman bisa membuat sebuah gagasan bagaimana kita pemuda itu atau remaja itu terlepas dari narkoba gitu ya, atau tidak menggunakan narkoba. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan NKRI. Nah, teman-teman remaja ini
sekarang itu sudah mulai pudar dengan berbagai macam budaya yang masuk gitu ya. Macam informasi-informasi, kecanggihan teknologi yang masuk pada negara kita, negara Indonesia, sehingga keutuhan NKRI sekarang menjadi digalakan gitu ya. Bukan hanya kita tahu Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, bukan hanya kita tahu negara-negara atau provinsi-provinsi di Indonesia, tapi banyak hal yang memecah gitu ya, banyak hal yang memecah gitu ya. Seperti mungkin di daerah Jember gitu ya, masih ada yang suka tawuran gitu ya, terkait dengan masalah suku gitu ya, masalah apalagi budaya, beda budaya sedikit itu bentrok dan sebagainya. Itu bagian dari bagaimana kita mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, bagaimana terkait dengan bencana. Banyak hal bencana itu yang secara alamiah gitu ya, yang karena bencana alam ataupun karena bencana karena buatan manusia gitu ya. Di Jember banyak juga hal yang seperti itu ya, bencana-bencana itu. Ada yang longsor, kemudian ada yang banjir gitu ya. Ada yang juga karena hasil manusia itu sendiri, misalnya ada pertambangan gitu ya. Ada apalagi yang memang itu berkaitan dengan isu-isu nasional gitu ya. Di kita ada pertambangan, misalnya daerah Silo yang seling berkonflik gitu ya, dan sebagainya. Karena kemudian ada lagi yang berkaitan dengan penggalian pasir dan sebagainya. Itu hal-hal yang menjadi permasalahan. Kelima adalah bahasa daerah ya teman-teman. Nah, bahasa daerah terutama daerah Jember ini ada 3 budaya yang sangat mempengaruhi gitu ya. Ada Madura, ada Jawa gitu ya. Satu lagi campuran Pandalungan gitu ya. Atau bahasa daerah yang lainnya juga. Bagaimana kita isu nasional bahasa daerah itu bisa diminimalisir gitu ya. Tidak menjadi satu kekuatan yang memang itu mengagungkan satu bahasa daerah dengan bahasa daerah yang lainnya. Keenam terakhir adalah konservasi sumber daya hayati. Ya, Jember sebagai salah satu universitas yang fokus utamanya di konservasi sumber daya hayati gitu ya, di pertanian gitu ya. Bagaimana pertanian ini menjadi salah satu core bisnis dari Universitas Jember juga ini bisa teman-teman menjadi isu atau bagaimana sih di Jember konservasi terutama pusatnya gitu ya, satu-satunya pusat gitu ya, pusat penelitian kakao gitu ya, kopi dan koka gitu ya, pusat kopi dan kakao itu menjadi sebuah unggulan gitu ya di daerah Jember. Ada lagi tembakau gitu ya di daerah Jember. Bagaimana konservasi sumber daya hayati yang bisa kita lihat, gagas, kemudian kita bisa lakukan dalam sebuah gagasan konstruktif. Kemudian isu globalnya apa ya? Nah, di sini berkaitan dengan saya ambil dari 17 tujuan dari SDGs ya, teman-teman. Nah, salah satu atau salah dua yang saya lingkari adalah berkaitan dengan tema dari lomba ini gitu ya. Terkait dengan education, quality education dan gender equality, kesetaraan gender. Kalau teman-teman ini penyaksanya adalah HMP, pendidikan luar sekolah, tentu berkaitan dengan bagaimana kualitas pendidikan atau pemerataan pendidikan. Berkaitan dengan gender, nanti substansinya akan disampaikan oleh Bu Frima terkait dengan gender itu seperti apa. Gitu ya. Bagaimana kesetaraan gender, kesetaraan perempuan gitu ya dalam capai hak akses manfaat dari pembangunan. Gitu ya. Nah, ini isu globalnya. Jadi tadi isu nasional, sekarang isu global. Jadi teman-teman bisa mengarahkan pada tema-tema itu. Karena ini temanya menyerukan kesetaraan gender, maka teman-teman bisa nanti dikaitkan dengan gender equality itu seperti apa. Kesetaraan gender di bidang pendidikan itu harus bagaimana. Kesetaraan gender dalam bidang ekonomi, bidang budaya, bidang apalagi ya, politik, dalam bidang apa lagi gitu ya, sosial budaya dan sebagainya, itu bisa teman-teman potret gitu ya, gagasannya seperti apa gitu yang ingin disampaikan terkait dengan kesetaraan gender. Nah, di sini teman-teman mungkin punya ide, Pak, saya mau kesetaraan gender di bidang pendidikan itu apa yang ingin dipotret gitu ya.
Nanti sama Bu Frima akan disampaikan apa saja yang ingin harus dipotret dalam sebuah gender itu. Nah, di seluruh bidang kehidupan manusia bisa masuk ada apa yang perlu kita menyetarakan gender. Apa itu gender? Ya, nanti disampaikan oleh Bu Prima. Saya lanjut bagaimana kita melihat contohnya gitu ya. Di bidang pendidikan bagaimana gender itu masih harus perlu untuk ditingkatkan. Ya. Di pendidikan luar sekolah kita acuannya gitu ya. IPM misalnya ada rata-rata lama sekolah. Nah, walaupun ini datanya yang saya dapatkan itu 2017, kita bisa melihat rata-rata lama sekolah perempuan itu hanya 7,5 tahun. Sedangkan laki-laki hanya 8,4 tahun. Memang selisihnya kecil ya, beda 0,9. Tapi kita bisa melihat disparitas bagaimana perempuan itu ternyata masih juga belum setara dengan laki-laki. Ini kenapa? Apakah karena aksesnya gitu ya? Apakah karena yang lainnya? Teman-teman bisa melihat dari fenomena atau dari data yang disampaikan oleh Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak ini, pemberdayaan perempuan dan anak ini. Oke, kalau gitu kenapa perempuan bisa tidak rata-rata sekolahnya tidak sama dengan laki-laki? Kenapa? Ada penghambat apa? Mungkin itu bisa dipotret gitu ya di videografi. Ada fenomena-fenomena seperti apa yang ini menyebabkan, kan dinarasikan, ini fenomena ini dinarasikan menyebabkan rendahnya partisipasi sekolah oleh dari perempuan. Nah, kemudian nanti harusnya bagaimana gitu ya endingnya atau harapannya atau idealnya yang seperti apa sehingga kita bisa memberikan suatu gagasan yang konstruktif untuk masyarakat luas gitu ya. Nah, ini gambar terkait bagaimana rata-rata lama sekolah. Teman-teman kita bisa lihat bahwa data-data ini bisa menjadi rujukan. Kenapa HMP mengangkat isunya adalah isu gender gitu ya. Ya, isu kesetaraan gender. Nah, data-data juga mendukung terkait hal itu dan apa yang bisa kita lakukan dalam peserta lomba ini ya harus bisa menyampaikan terkait dengan gagasan konstruktif apa untuk menyelesaikan permasalahan gitu ya terkait dengan perempuan, terkait dengan kesetaraan gender, contoh dalam rata-rata lama sekolah misalnya data dari kementerian ini. Data selanjutnya adalah perkawinan atau pernikahan dini gitu ya, menurunkan angka pernikahan dini untuk pembangunan berkelanjutan. Ini berkaitan juga dengan sekolah gitu ya. Teman-teman bisa lihat ini riset yang disampaikan di saya ambil di Indonesia Baik gitu ya, riset siap ini terkait dengan bagaimana menyampaikan pernikahan dini gitu ya. Indonesia berada pada peringkat 8 dari 10 negara gitu ya. 10 negara tertinggi, 8-nya adalah di posisi 8 Indonesia gitu ya. Dan berada pada ranking 2 di ASEAN setelah Kamboja. Kita itu berarti tingkat pernikahan dininya sangat tinggi gitu ya, teman-teman. Nah, ini mengapa terjadi gitu ya? Kok anak-anak menikah di bawah usia 18 tahun itu ada resiko gitu ya. Dan rata lama sekolah untuk perempuan menikah muda itu 7,92 gitu ya. Kalau data tadi adalah 7,5, sekarang di sini adalah 7,92. Tidak jauh beda dengan data kementerian tadi di 2017. Nah, di sini ada penyebab-penyebabnya, teman-teman, yang disampaikan di infografis ini. Satu, terkait dengan kehamilan yang tidak diinginkan. Berarti kan ada pergaulan bebas. Nah, berarti kan istilahnya isu bebas. Kemudian ada isu kemiskinan. Nah, kemiskinan ini yang menjadikan banyak anak-anak perempuan misalnya itu dinikahkan untuk tidak membebani beban dari orang tua atau keluarga itu. Ketiga adalah interpretasi nilai adat istiadat tertentu. Nah, ini menjadi salah satu hal. Di Jember mungkin masih ada adat istiadat yang mengharuskan atau menuntut perempuan itu atau anak-anak sekolah perempuan itu dan transgender itu harus cepat menikah gitu ya. Tidak bisa berkarir terlebih dahulu setara untuk menggapai cita-cita gitu ya, tapi dengan nilai adat istiadat tertentu. Nah, penyebab ini bisa menjadi salah satu gagasan teman-teman lihat satu permasalahan.
kehamilan tidak diinginkan, berarti kan ada fenomena-fenomena pergaulan gitu ya, yang seperti apa. Itu bisa dipotret gitu ya, apa yang terjadi, menyebabkan apa, nah seharusnya bagaimana, apa biasa ya, berapa sih tingkat kemiskinan, sehingga menyebabkan salah satu faktor dari itu juga bagian dari caranya ya. Dan tadi nilai adat ini juga apakah ada gitu ya atau di sekitar teman yang ya kalau sudah SMP SMA gitu ya, atau SMP saja dulu sudah Baik, di sini saya akan membacakan profil fasilitator dari Ibu Frimha. Ibu Frimha Purnamawati, SPD, MPD, Asisten Ahli. NIP 198132019032009. NIDN 0713128801. Bidang Pendidikan Luar Sekolah. Email 198812132009@mail_unet_aci. Alamat kantor Gedung Program Studi Pendidikan Luar Sekolah FKIP UNED. Pendidikan Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Surabaya Indonesia tahun 2011. MPD Universitas Jember Indonesia tahun 2014. Mata kuliah yang diampu tahun 2021 Pendidikan Lingkungan Hidup Pendidikan Luar Sekolah. Tahun 2021 Pengenalan Lapangan Persekolahan atau PLP Pendidikan Luar Sekolah. Tahun 2021 Dinamika Kelompok Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Tahun 2021 Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pendidikan Luar Sekolah. Tahun 2021 Pengelolaan Lembaga Keaksaraan Pendidikan Luar Sekolah. Tahun 2021 Pengembangan Media Pelatihan Pendidikan Luar Sekolah. Tahun 2021 Pengembangan Menu Generik Pendidikan Luar Sekolah. Tahun 2021 Pengorganisasian Masyarakat Pendidikan Luar Sekolah. Tahun 2021 Problematik PLS Pendidikan Luar Sekolah. Pengalaman penelitian model indigenous learning dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Jember tahun 2021. Strategi pengelolaan corporate social responsibility atau CSR dalam meningkatkan kepemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Jember tahun 2020. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada saudari Azhara Kesha yang telah membacakan profil fasilitator Ibu Frima. Selanjutnya akan disampaikan oleh sambutan akan disampaikan oleh Ibu Frima Purnamawati SPD MPD kepada yang Halo, cek Mas Danu, suaranya Bu Frima sudah terdengar, teman-teman semuanya?
Oke, mudah-mudahan suaranya Bu Prima nggak putus-putus ya teman-teman ya. Kalau misalkan nanti putus-putus, tolong saya diinformasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua HMP Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Mas Adit, dan juga yang saya banggakan teman-teman panitia gitu ya dari lomba videografi dengan tema kesetaraan gender gitu ya untuk memperingati Hari Remaja Internasional, dan juga yang saya banggakan pula rekan-rekan peserta gitu ya yang mengikuti terkait dengan lomba videografi pada yang diselenggarakan oleh HMP Program Studi Pendidikan Luar Sekolah. Sebentar. Baik, rekan-rekan semuanya, gitu ya, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita masih diberikan nikmat ya untuk bisa bertemu gitu ya, walaupun hanya mungkin tidak membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya. Yang ini tadi sudah disampaikan oleh teknis gitu ya terkait dengan videografi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Irfan Hilmi. Nah, untuk saat ini gitu ya, tadi sudah ada beberapa begitu isu nasional yang utamanya adalah bahwa ketika kita berbicara gitu ya terkait dengan yang namanya ketidaksetaraan, kalau di dalam TOR yang disampaikan oleh panitia kemarin ditulisnya adalah ketidaksetaraan gender gitu ya, karena memang kita melihat gitu ya beberapa permasalahan gitu ya, beberapa permasalahan nasional yang memang itu gitu ya, yang itu dihadapi oleh masyarakat Indonesia artinya adalah terkait korupsi dan narkoba, NKRI gitu ya, kemudian terkait dengan bencana alam, kemudian bahasa daerah, dan juga konservasi sumber daya hayati, yang itu akan teman-teman akan melihat bagaimana ketimpangan-ketimpangan yang terjadi antara gitu ya perempuan dan laki-laki. Nah, tadi gitu ya sempat sudah disinggung pula gitu ya bahwa di dalam permasalahan gitu ya, bahwa permasalahan ada perbedaan gitu ya. Ketika kita berbicara gender itu pasti akan ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki gitu ya. Yang itu yang akhirnya gitu ya kita di sini di dalam nanti teman-teman semuanya peserta dalam lomba videografi ini mencoba harus gitu ya. Bahkan bukan mencoba saja, berarti harus gitu ya. Harus mengupayakan bagaimana untuk yang namanya ada yang kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Memang kalau secara fisik gitu ya, bahwa ketika kita berbicara gender, maka pasti akan ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, karena ini saya melihat adalah orang dewasa begitu ya, teman di sini adalah orang dewasa, kita sudah akan nampak bagaimana begitu ya perbedaan yang nampak gitu ya dari yang namanya physically kita gitu ya, physically dari antara laki-laki dan perempuan itu yang dikatakan terkait dengan gender, yang mana ketika perempuan gitu ya pasti sudah akan ada bentuk yang berbeda dengan laki-laki, dan juga yang namanya alat kelaminnya pun gitu ya itu juga pasti akan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian dari bagian sosial gitu ya terkait dengan sosial gitu ya, kemudian budaya, memang terjadi bentuk ketimpangan gitu ya, ketimpangan antara gitu ya antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, inilah yang kemudian bagaimana teman-teman semuanya peserta lomba videografi ini yang melihat tadi ada beberapa permasalahan yang sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Irfan Hilmi gitu ya, yang itu kemudian harus dipotret gitu ya, dipotret, dan bagaimana gitu ya peran kita menyuarakan gitu ya adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Yang mana ketika poinnya adalah bahwa di dalam kesetaraan gender ini teman-teman harus berpatokan bahwa gitu ya, kesetaraan gender di sini adalah ada posisi kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak sebagai manusia pada umumnya gitu ya. Jadi yang
nantinya gitu ya, kalau dulu gitu ya ada pernyataan bahwa yang bekerja itu yang boleh hanya laki-laki, yang perempuan nggak boleh gitu ya. Nah, inilah yang kemudian akhirnya ada satu bentuk ketimpangan gitu ya, ketimpangan bahwa yang bekerja hanya boleh kaum laki-laki, yang perempuan nggak boleh. Perempuan bolehnya ngapain gitu kan? Nah, perempuan bolehnya cuma 3M katanya. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya, apa sih 3M-nya gitu ya. Nah, kalau dalam 3M-nya ini adalah maca, kemudian masak gitu ya, kemudian mana gitu ya. Nah, ini yang kemudian akhirnya ada satu bentuk ketimpangan gitu ya, ketimpangan antara posisi laki-laki dan posisi perempuan yang kemudian akhirnya di satu lini pekerjaan gitu ya, perempuan ini selalu pasti pada dalam kondisi menjadi bawahan. Nah, inilah yang kemudian harus itu ya disuarakan oleh teman-teman gitu ya, peserta dari lomba biografi ini yang harus dimunculkan yaitu adalah bisa gitu ya, bisa apa? Nah, bisa menyuarakan bahwa ada adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan gitu, serta hak-hak sebagai manusia. Nah, apa saja partisipasinya gitu ya. Nah, partisipasi kondisi gitu ya dari laki-laki dan perempuan ini adalah bagaimana mereka gitu ya bisa berperan gitu ya, berpartisipasi dalam kegiatan politik gitu ya, kegiatan politik yang saat ini teman-teman pasti juga sudah mengikuti gitu ya, bagaimana perempuan sudah ada porsi kursi gitu ya di dalam bidang-bidang politik, bahkan gitu ya perempuan pun boleh gitu ya menjadi seorang pemimpin dari partai politik dan sebagainya, termasuk juga menjadi pemimpin itu ya dari satu lini wilayah. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana peran gitu ya laki-laki dan perempuan itu mendapatkan hak yang sama gitu ya, terkait dengan hukum gitu ya, terkait dengan ekonomi, bahwa saat ini gitu ya yang bekerja itu tidak hanya laki-laki saja, perempuan pun juga harus diberikan prioritas gitu ya untuk mendapatkan hak yang sama gitu ya, hak yang sama. Yang artinya gitu ya, yang artinya ketika kita berbicara kesetaraan gender itu, ketika sudah memperoleh kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan, maka hal yang selanjutnya adalah sama-sama menikmati bangunan utamanya adalah wilayah di Kabupaten Jember gitu ya, dan juga secara nasional adalah di negara Republik Indonesia. Nah, kemudian kata kunci selanjutnya ketika kita sudah berbicara kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh gitu ya kesempatan yang sama dan menikmati hasilnya gitu ya. Nah, di dalam kesetaraan gender ini kita harus ada yang namanya meliputi penghapusan diskriminasi. Jadi enggak ada gitu ya yang jadi ketua RT yang boleh hanya bapak-bapak gitu ya. Ibu-ibu pun boleh kok jadi RT gitu ya, ketua RT gitu ya. Dan bahkan ketika pemimpin negara kita sekalipun gitu ya. Nah, pemimpin negara kita sekalipun saja gitu ya. Kalau dulu ya yang jadi presiden yang harus laki-laki, tapi kemudian akhirnya ada satu presiden atau pemimpin negara kita gitu ya yang dari perempuan. Nah, ini sebenarnya yang kemudian gitu ya, ini yang harus perlu kita suarakan bahwa ada satu kesamaan begitu ya, satu kesamaan keadilan yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh, terutama juga tadi sudah disinggung oleh Bapak Irfan Hilmi gitu ya, terkait dengan pemerolehan pendidikan gitu ya. Jadi supaya terkait dengan tadi pernyataan-pernyataan bahwa perempuan itu hanya boleh 3M itu tadi gitu ya. Nah, itu yang kemudian itu gitu ya. Itu memang yang dilakukan oleh perempuan gitu ya. Kita kalau berbicara itu adalah kodrat gitu ya, memang itu yang dilakukan, bahwa ya nggak mungkin kan laki-laki itu hamil gitu kan, yang hamil hanya bisa perempuan saja gitu ya. Kalau laki-laki hamil kayaknya jadi aneh gitu ya. Ya gitu kan. Jadi kita ada kodrat gitu ya antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi itu kemudian tidak dijadikan
ya perempuan itu harus gitu ya cuman 3M saja, tapi karena dia hanya 3M saja gitu ya, akhirnya membuat gitu ya perempuan itu didiskriminasikan dengan tidak mendapatkan pendidikan yang layak gitu ya. Kemudian terkait dengan upah gitu ya, upah pemberian, ini kita berbicara secara ekonomi, upah itu tidak boleh ada pembeda antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan, yang berarti kita sudah harus berpatokan dengan yang namanya upah minimum regional gitu ya. Nah, ini yang harus perlu ditekankan gitu ya kepada teman-teman ketika tadi sudah memotret gitu ya, memotret masalah-masalah yang sudah disampaikan oleh Pak Irfan, maka penyelesaiannya adalah dengan menyuarakan kesetaraan gender yang Bu Prima sampaikan tadi, begitu ya. Nah, itu terkait dengan kesetaraan gender, dan sekali lagi bahwa ketika kita berbicara kesetaraan gender itu, gitu ya, teman-teman semuanya, bahwa ada gitu ya, ada 4 yang harus gitu ya, yang ini menjadi satu poin penting gitu ya di dalam yang namanya bentuk kesetaraan gender. Apa saja gitu ya? Bahwa yang pertama adalah partisipasi gitu ya. Bahwa ketika kita berbicara kesetaraan gender dengan tujuannya adalah partisipasi, adalah memberikan gitu ya. Adanya pemberian kesempatan, keterlibatan untuk memperoleh gitu ya suatu keputusan gitu ya. Kemudian menentukan proses pemecahan masalah itu, perempuan pun boleh ada bentuk partisipasinya. Nah, jadi partisipasi perempuan itu terutamanya di dalam yang namanya kesetaraan gender ini, jadi pengambil keputusan itu tidak hanya laki-laki, tapi perempuan itu juga diberikan hak yang sama gitu ya untuk yang namanya memperoleh gitu ya, atau memperoleh ya, dia bisa terlibat aktif, kemudian memperoleh gitu ya haknya untuk bisa mengambil keputusan gitu ya, dan kemudian bisa gitu ya untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang itu adalah sebagai bagian penyelesaian ketika masalah itu dihadapi oleh perempuan tersebut gitu ya. Nah, jadi dia mendapatkan gitu ya partisipasinya. Nah, kemudian ada kontrol. Nah, tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Irfan gitu ya terkait dengan partisipasi, kontrol, manfaat dan akses. Nah, kontrol. Nah, bagaimana perempuan itu memiliki kekuasaan untuk menggunakan haknya secara berdaya guna dan berhasil guna. Nah, ini ketika kita berbicara kontrol, maka perempuan gitu ya punya gitu ya kekuasaan yang sama dengan laki-laki, bahwa ketika dia ingin menggunakan haknya itu harus juga bisa didengarkan oleh gitu ya yang lain. Nah, maka dari itu ketika kita berbicara berdaya, maka akhirnya itu akan membawa keberhasilan gitu ya bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya kepada perseorangan saja gitu ya. Jadi kontrol ini adalah bagaimana perempuan itu bisa juga ikut gitu ya menjadi bagian untuk mengendalikan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua gitu ya. Nah, ini terkait dengan manfaat gitu ya. Terkait dengan manfaat, bahwasannya terkait dengan kesetaraan gender ini, maka ketika kita berbicara manfaat ini ada sebuah jaminan bahwa suatu kebijakan atau program akan menghasilkan manfaat yang setara bagi laki-laki atau perempuan. Nah, dan untuk mendapatkan hasil yang sama. Jadi ketika ada proses pembangunan nasional gitu ya. Nah, ini harapannya adalah ketika kita berbicara kesetaraan gender ya, ini harus bisa dimanfaatkan baik itu dari kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Ya. Nah, ini yang hal sepele saja, contohnya adalah ketika kalau kita berbicara pembangunan itu ya terkait dengan sarana umum gitu ya, ada toilet gitu ya, sarana umum toilet. Nah, ini ketika kalau kita gitu ya menunjukkan adalah bahwa kita menghargai adanya kesetaraan gender gitu ya, maka memposisikan antara laki-laki dan perempuan itu juga akan mendapatkan manfaat yang sama. Sama-sama bisa menikmati sarana umum, yaitu adalah toilet tadi. Dengan apa? Ya harus ada gitu ya toilet untuk laki-laki dan juga toilet untuk perempuan gitu ya. Jangan sampai digabung gitu ya. Digabung, nah nanti kalau misalkan toilet itu digabung gitu ya,
masuk kamar mandi laki-laki, kemudian tiba-tiba ada perempuan yang juga kepengen buang air kecil waktu keluar gitu loh. Kok ada laki-laki nih, kok ada perempuan. Nah, itu sudah satu bentuk bagaimana gitu ya. Ketika kalau itu dibangun menjadi satu, berarti tidak ada manfaat yang dirasakan oleh baik itu di kaum laki-laki ataupun di kaum perempuan, dan bahkan ketika kalau toilet itu aja jadi satu gitu ya, ini akan sama seperti merendahkan yang namanya kaum perempuan gitu ya. Nah, jadi satu. Nah, ini yang nggak boleh begitu ya. Nah, ini yang teman-teman harus diupayakan untuk dikampanyekan oleh peserta yang mengikuti lomba videografi ini. Jadi manfaat, akses gitu ya. Nah, ini yang harus menjadi pegangan teman-teman semuanya gitu ya. Dan kemudian yang terakhir yaitu adalah tadi sudah partisipasi, kontrol manfaat, dan ini aksesnya gitu ya. Sama-sama punya kesempatan gitu ya. Sama-sama punya kesempatan yang sama gitu ya. Nah, kesempatan yang samanya bagaimana gitu ya? Tidak ada porsi gitu ya. Tidak ada porsi pembagian antara laki-laki dan perempuan ketika harus memperoleh pendidikan misalkan gitu ya. Masuk ke SD, atau masuk ke SMP gitu ya. 70% harus laki-laki, 30% harus perempuan. Nah, itu nggak boleh. Ya. Itu sama saja sudah tidak ada yang namanya bentuk yang namanya kesetaraan gender. Karena lebih memihak gitu ya, lebih memihak. Jadi, ketika kita berbicara kesetaraan gender ini harus ada akses yang sama, boleh sama-sama mendapatkan pendidikan. Perempuan juga boleh sekolah sampai strata 3 gitu ya, tidak hanya laki-laki gitu ya. Tapi semuanya punya akses gitu ya untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Kemudian tadi pekerjaan gitu ya. Ketika kita berbicara pekerjaan, maka ya ketika antara laki-laki dan perempuan harus tetap punya akses yang sama, bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang sesuai dengan upah minimum regional. Jangan hanya karena ini perempuan gitu ya, udah gaji aja 75%-nya gitu ya dari laki-laki dan lain sebagainya. Nah, namun perlu digarisbawahi juga ketika kita berbicara kesetaraan gender, bukan kemudian ada satu gitu ya, satu statement yang harus dihindari adalah ketika kita berbicara kesetaraan gender itu adalah memperoleh 4 hal tadi itu adalah yang sama. Bukan kemudian akhirnya menjadi perempuan itu lebih dari laki-laki. Sekali lagi, bukan itu gitu ya. Tapi dari 4 tadi gitu ya, bahwa yang terkait dengan partisipasi, kontrol, manfaat, dan akses itu semua sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu terkait dengan gender gitu ya, rekan-rekan semuanya gitu ya, yang nanti teman-teman akan mengikuti lomba videografi gitu ya, yang ini gitu ya terkait dengan Hari Remaja Internasional, bagaimana teman-teman ini menyerukan begitu ya, menentang dan menyerukan gitu ya ketidaksetaraan gender serta ajakan untuk merayakan pencapaian para kaum muda gitu ya. Jadi teman-teman muda ini saya bilang ini pesertanya kan muda-muda ini ya. Ini di sini ada Mas Ari gitu ya. Ini kan ada tulisan peserta berarti peserta ya, panitia ya, betul ya Mbak Imania ya. Nah, ini ada Mas Ari, ada Mas Muhammad siapa ya. Kemudian ada Mas Sadiatul, kemudian ada Siti Syurifah gitu ya. Dan Mas Airi gitu ya. Mas Airi atau siapa ini? Laki-laki atau perempuan? Mohon maaf mungkin saya keliru ya. Kemudian Vito gitu ya. Nah, ini yang kemudian teman-teman gitu ya, untuk bisa bagaimana memotret tadi, menangkap dulu permasalahannya apa gitu ya. Jadi yang akan kelihatan dan kemudian teman-teman suarakan sebagai generasi milenial. Saya bilangnya ini generasi milenial karena teman-teman yang kayaknya hadir di ruang Zoom ini gitu ya, mulai dari lahir udah kenal yang namanya gadget, nggak ada yang nggak kenal sama gadget gitu ya. Jadi pasti semuanya sudah kenal dengan gadget. Nah, namun bagaimana ini adalah menjadi tantangan teman-teman semuanya gitu ya. Ketika teman-teman nanti membuat sebuah videografi untuk mengkampanyekan itu gitu ya, mengkampanyekan itu dengan
lihat permasalahan-permasalahan tadi yang Bu Frim sampaikan gitu ya, baik itu terkait dengan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan. Ini yang utamanya adalah terkait dengan pendidikan. Nah, ya, jadi teman-teman tadi pendidikan sudah disinggung bagaimana formasi perempuan dan laki-laki gitu ya, yang memang apa namanya tidak berimbang. Nah, inilah yang kemudian harus teman-teman serukan gitu ya. Yang ini tadi gitu ya, teman-teman berpatokan bahwa di dalam kesetaraan gender hanya terdapat 4 hal tadi gitu ya. Bagaimana terkait dengan teman-teman itu gitu ya mengajak untuk sama-sama bahwa perempuan dan laki-laki punya partisipasi yang sama, punya kontrol yang sama, punya manfaat yang sama dan akses yang sama. Begitu mungkin gitu ya yang bisa Bu Frima kuatkan gitu ya, Mas Danu, Mbak Imania, Mbak Brila ini ya yang udah luar biasa, Mbak Caroline gitu ya yang sudah luar biasa membuat ini gitu ya yang mengajak teman-teman generasi milenial gitu ya di dalam memperingati Hari Remaja Internasional gitu ya. Ya ini demografi yang menyerukan gitu ya terkait dengan adanya kesetaraan gender. Mudah-mudahan pesertanya lomba videografi ini juga setara gitu ya gendernya antara laki-laki dan perempuan, nggak timpang gitu ya. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih Mas Danu. Saya akhiri. Sukses selalu untuk teman-teman semua peserta lomba videografi. Mudah-mudahan hasil karya teman-teman semuanya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di luar sana. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Prima telah memberikan pemaparan materi kepada kami yang sangat luar biasa. Baik, untuk acara selanjutnya kita memasuki pembacaan buku panduan videografi yang mana di dalamnya berisi syarat dan ketentuan lomba videografi. Untuk lebih jelasnya akan dibacakan oleh saudari Nawal Sila. Kepadanya saya persilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nawal Sheila. Di sini saya akan menjelaskan panduan daripada lomba videografi mengenai Hari Remaja Internasional yang bertema menentang dan menerukan ketidaksetaraan gender serta ajakan untuk merayakan pencapaian para kaum muda. Oke, sebelumnya panitia kan sudah memberikan buku panduan di Google Drive yang telah disediakan ya teman-teman. Tapi di sini saya ingin menjelaskan kembali dan mungkin dari teman-teman ada yang tidak paham mengenai panduan itu sendiri. Jadi di sini saya ingin menjelaskan kembali ya. Yang pertama, ketentuan umum. Kompetensi lomba videografi Hari Remaja Internasional adalah rangkaian kegiatan jurusan dari pendidikan masyarakat yang meliputi seputar perlombaan videografi tersendiri yang diselenggarakan oleh bidang 2 Jaringan dan Komunikasi HMP Andragogi 2022 Universitas Jember. Yang kedua adalah tema videografi Hari Remaja Internasional adalah menentang dan menerukan ketidaksetaraan gender serta ajakan untuk merayakan pencapaian para kaum muda. Yang ketiga, peserta lomba adalah masyarakat umum usia 17 sampai 25 tahun. Untuk yang selanjutnya adalah ketentuan khusus daripada lomba videografi. Yang pertama, penampilan video maksimal berdurasi 5 menit atau setara dengan 300 detik. Yang kedua, video dikirim dengan resolusi 720 pixel atau 1080 pixel. Jadi kalau kurang dari itu otomatis kami nggak terima karena khawatir gambarnya itu nggak jelas dan itu membuat para juri yang menilainya itu susah gitu. Nah, yang ketiga adalah video tidak boleh menggunakan materi pendukung, footage dan musik dari pihak ketiga tanpa izin tertulis dari pemilik materi aslinya. Hak cipta ya teman-teman di sini di sini ada hak cipta. Nah, yang keempat adalah penggunaan footage atau musik harus menampilkan credit title di akhir video. Seperti pada poin ketiga, itu sudah jelas ya, jadi ada hak ciptanya. Yang kelima, video tidak mengandung unsur sara, kekerasan, pornografi, dan tidak bersifat provokatif. Yang selanjutnya adalah peserta wajib menyertakan logo Universitas Jember dan logo HMP Andragogi yang dapat diunduh melalui link Google Drive yang telah kami lampirkan di bit.ly logo persyaratan. Serta yang selanjutnya merupakan video itu merupakan karya asli dan belum pernah dipublikasikan atau diikutsertakan di perlombaan lainnya. Jika nanti dari teman-teman ada yang berbuat curang, maka akan kami diskualifikasi. Yang selanjutnya adalah peserta harus berkelompok dengan maksimal jumlah anggota 5 orang dan di dalamnya harus ada laki-laki dan perempuan. Tidak boleh hanya satu gender saja. Di sini izin ya Nawal menjelaskan. Jadi banyak yang bertanya peserta, Kak kalau tidak 5 orang bagaimana? Itu boleh karena maksimalnya 5 orang. Tapi dengan syarat ada laki-laki ada perempuan. Terus ada juga yang bertanya, Kak, kalau misal nih kita di kelompok itu tuh terlibat 7 orang, itu bagaimana Kak gitu? Nah, resikonya 2 orang itu tidak mendapat sertifikat resmi dari kami. Jadi yang kami tulis hanya 5 orang saja, gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah hasil karya dikirim ke Google Form yang sudah disediakan oleh panitia. Untuk pendaftaran dibuka pada tanggal 18 Juli sampai 25 Juli. Tetapi kami ada perpanjangan waktu pendaftaran, jadi teman-teman punya kesempatan untuk menyebarluaskan pamflet dan juga mengajak teman-teman lainnya untuk bergabung di perlombaan videografi memperingati Hari Remaja Internasional ini. Yang kedua, pendaftaran lomba ini gratis, tidak dipungut biaya. Dan yang ketiga adalah persyaratan pendaftaran. Yang pertama yang paling pasti adalah follow Instagram dari HMP kami, HMP PLS UNES Official, terus subscribe channel YouTube Penmas UNES, screenshot dan tag 5 teman di kolom komentar, screenshot share post ke IG story dan tag Instagram ke HMP PLS UNES Official. Dan yang kelima, kirim bukti screenshot ke form yang telah disediakan oleh pihak panitia.
Yang selanjutnya adalah pendaftaran akan ditutup apabila kuota peserta telah terpenuhi. Pendaftaran dibuka untuk masyarakat umum yang berusia 17 sampai 25 tahun. Pendaftaran lombanya secara online melalui link yang telah disediakan oleh panitia, dan konfirmasi pendaftaran ini nggak perlu ya teman-teman ya, nggak perlu mengirimkan hasil, nggak perlu peserta mengirimkan screenshot kalau udah daftar ke CP WhatsApp-nya. Tapi kalau misal ada pertanyaan, itu bisa ditanyakan di salah satu CP yang tertera, salah satunya saya dan teman saya Nanda. Sorry. Untuk yang selanjutnya ada petunjuk teknis. Peserta lomba merupakan masyarakat umum usia 17 sampai 25 tahun tingkat nasional yang telah mendaftar sebagai peserta kompetisi lomba videografi Hari Remaja Internasional. Dan yang kedua, lomba bersifat kelompok ya teman-teman. Jadi di sini nggak ada bersifat individu. Di situ nanti kami akan mengecek kembali kalau masih ada yang individu, punya kesempatan untuk mengajak temannya. Dengan mengirimkan maksimal 5 orang, ketentuannya harus ada laki-laki dan perempuan. Terus peserta wajib mengumpulkan hasil karya sebelum tanggal 27 Juli sampai 15 Agustus melalui Google Form yang telah disediakan. Peserta yang belum mengirimkan karya sebelum tanggal yang sudah ditentukan maka akan didiskualifikasi. Tapi sebelumnya mungkin dari pihak panitia nanti akan mengingatkan kepada peserta yang belum mengumpulkan. Mungkin saja kendala teknis dari sinyal atau yang lainnya. Selanjutnya, peserta yang tidak mengirimkan persyaratan maka tidak terdaftar sebagai peserta lomba. Itu sudah pasti ya. Setiap peserta akan mendapatkan sertifikat. Nah, yang tadi Kanawal sudah jelaskan bahwa kalau misal lebih dan namanya itu tidak dicantumkan, ya pasti kalau kan maksimal 5. Kalau 7 berarti 2 orang itu resikonya tidak mendapatkan sertifikat resmi dari pihak panitia. Terus yang selanjutnya, bagi pemenang juara 1, 2, dan 3 akan mendapatkan sertifikat dan uang pembinaan. Tetapi untuk seluruh peserta itu pasti mendapatkan sertifikat. Untuk penilaian juri didasarkan pada 3 aspek. Yang pertama kreativitas, yang kedua kesesuaian konten dengan tema, dan yang ketiga adalah nilai pesan yang disampaikan. Jadi kreativitas itu 30%, kesesuaian konten dengan tema 30% pula, nilai pesan yang disampaikan 40%. Yang kedua adalah juri berhak mendiskualifikasi dan membuat ketentuan lebih lanjut bila ditemukan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, pemenang didasarkan pada akumulasi keseluruhan nilai pembicara dari tiap-tiap juri, dan keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Yang keempat, apabila jumlah poin sama, maka juri akan memutuskan dengan melihat nilai dari aspek kreativitas yang lebih tinggi. Oke, ini dari segi penjurian, juri kami itu tersedia 2 orang. Dan semua karya videografi dalam lomba ini akan dinilai dan diputuskan oleh Dewan Juri. Keputusan Dewan Juri bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Penjurian akan dilakukan dengan menganut 3 aspek yang tadi telah dijelaskan ya, kreativitas, kesesuaian konten dengan tema, dan nilai pesan yang disampaikan. Nah, yang ketujuh adalah ketentuan penutup. Peraturan ini berlaku dan mengikat seluruh peserta sejak ditetapkan. Untuk informasi lebih lanjut, bisa kalian kontak ke salah satu nomor yang tertera, bisa saya sendiri atau teman saya Nanda, bisa juga ke Instagram HMP PLS UNEJ Official. Untuk itu, terima kasih dan semangat. Disampaikan terima kasih kepada Saudari Nawal Sila. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kalian bisa menanyakan seputar materi, tema, ataupun buku panduan. Dipersilakan untuk peserta menanyakan pertanyaan yang mungkin kurang paham. Terima kasih.
Mungkin di sini ada yang belum paham akan tema ataupun dari buku panduan tersebut, bisa ditanyakan ya. Mungkin dari Mas Ari atau Muhammad Bahar. Baik, ini sudah ada masuk satu pertanyaan dari Mas Ari Kurniawan. Mau tanya, tapi secara keseluruhan udah paham dan jelas. Oh, dia nggak nanya. Baik, udah jelas ya Mas Ari ya. Mungkin ada lagi. Atau mungkin di sesi tanya jawab ini sudah dicukupkan atau masih ada yang mau bertanya? Mungkin sudah cukup ya. Nggak ada yang mau bertanya. Mungkin udah paham. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya memasuki rundown berikutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudari Imania Kinanda kepada yang bersangkutan. Kami persilakan. Baik, terima kasih MC meluangkan waktu untuk pembacaan doa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dan saya memandu doa secara Islam. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar, walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Dan hari ini, ya Allah, kami berkumpul di acara Juklak Juknis, lomba videografi, dengan tak lupa memanjatkan puji syukur kepadamu, sekaligus penutup kegiatan kami. Ya Allah, berikanlah segala rangkaian acara kami hari ini, dan ya, jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu, ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami. Akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkau satu-satunya yang akan mendengar keluh kesah kami. Dan hanya Engkau yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nanda yang telah memimpin doa. Untuk berikutnya yaitu kita ada sesi foto ya. Jadi
dimohon untuk para peserta atau panitia dan narasumber bisa on. Oke, kita jepret sekarang kita dokumentasikan sekarang ya. 1, 2. Oke, lagi. 1, 2. Oke, cukup. Makasih ya Mas Danu, saya izin live dulu ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ari. Best ini. Ya on.